Kasus korupsi yang melibatkan PT Niaga Timah di Bangka Belitung masih menjadi perbincangan publik, terutama karena nilai kerugian negara yang mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Kasus ini juga menjadi sorotan karena menyeret sejumlah nama besar, termasuk suami dari artis Sandra Dewi, serta beberapa pengusaha timah dan oknum aparatur negara. Saat ini proses hukum atas kasus tersebut masih berjalan di pengadilan, namun belum banyak memberikan kejelasan bagi masyarakat. Situasi ini mencerminkan bagaimana pengawasan terhadap sektor pertambangan, khususnya penambangan timah yang masih lemah dan rawan untuk disalahgunakan. Banyak pihak menilai bahwa pembiaran terhadap praktik-praktik tambang ilegal telah lama terjadi dan semakin memprihatinkan, mengingat dampak lingkungan dan ekonomi yang serius. Terkait hal ini, beberapa ahli bersama elemen masyarakat telah menginisiasi diskusi publik yang bertajuk Sengkarut Illegal Drilling dan Illegal Refinery. Diskusi yang berlangsung baru-baru ini itu menekankan pentingnya regulasi baru yang lebih ketat dan komprehensif dalam mengatur sektor pertambangan di masa mendatang. Lantas, seperti apa hasil diskusi yang melibatkan para ahli ekonomi dan pihak kepolisian yang digelar di kawasan Jakarta Selatan kemarin tersebut? Juga hanya mereka itu adalah orang daerah setempat. Ternyata ada pemodal-pemodal juga. Bukankah sampaikan kepada pihak Mabes Polri, Direktorat Tindak Pidana Tertentu yang telah mengutus dari Subdirektorat 5, Pak Wawan Putra Bandung, Jawa Barat. Terima kasih hatur nuhun Kang Wawan. Terima kasih juga untuk Profesor Antoni Budiawan, ekonom kita, yang kami ajak untuk memikirkan apa dampak sumur minyak ilegal ini terhadap lifting atau produksi minyak Indonesia, baik atau buruk atau bagaimana. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Dua kasus yang terungkap yang sangat besar, yaitu illegal mining di Blok Mandiodo, ya, di mana nikel dan kita tahu timah. Saya sendiri sebetulnya tahun 2019 pernah kita nindak di Jambi. Jadi illegal drilling termasuk refinery-nya, pengolahan yang diolah sendiri situ. Yang sekitar tahun kemarin ternyata ada juga yang sampai kebakaran. Emang posisinya banyak. Kemudian banyak kok nggak ditangkap kan begitu ya, Prof ya. Jadi perlu mungkin teman-teman sama paham bahwa mereka itu bukan beroperasi yang di posisinya kalau di rumahan itu ya kita bisa intip gampang gitu. Kebanyakan minimal di kebun, ya kan? Kalau nggak di kebun, di hutan-hutan. Kita akan mengirim orang, tapi kita tunggu belum datang juga. Ini ke Bang Ucok nih, yang paling tepat nih. Bang Ucok, tadi sudah dengar bagaimana Profesor Antoni, Pak Polisi. Sesungguhnya kalau di perspektifnya, kalau menurut saya, ya, sumur-sumur ini yang ditertibkan oleh Mabes, oleh SKK Migas, gitu kan, itu adalah bentuk pemberontakan gitu masyarakat terhadap Pemda, terhadap pusat. Kalau saya pernah nindak tuh di Jambi 2009, Sumsel harus saya cek dulu datanya. Saya diajak diskusi sini, sebetulnya tadinya pun saya kan tadi pagi tuh saya baca suratnya. Ini apakah saya harus bawa data atau hanya diskusi kan? Kalau saya baca lagi suratnya, oh ini adanya masalah illegal drilling kan gitu, illegal drilling yang merugikan kerugian negara dan kerusakan lingkungan. Terus tujuan diskusi ini bagaimana cari solusinya. Nah kami kan penegak hukum, apa kata undang-undang kami jalankan. Nah, kalau solusi sekarang adanya yang punya pemangku kebijakan publik, anggota DPRD, anggota DPR pusat, ya kan, atau dari pihak Pemda sendiri. Seperti apa baiknya ini? Saya rasa data-data beliau-beliau udah pasti punya. Berapa sumurnya situ? Saya rasa kita sama-sama satu desa itu pasti tahu di mana ada sumur ini, di mana ada seperti itu. Di awal saya udah sampaikan bahwa kami udah berapa kali rakor ini dengan instansi terkait, contoh melibatkan pihak kehutanan, pihak lingkungan hidup, ya kan, pihak Pertamina. Sudah kita berkoordinasi untuk
bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Karena bukan baru tahun ini saja, sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan ini. Tetapi tadi pun sudah saya sampaikan bahwa illegal drilling ini di dalam posisinya yang gampang, kebanyakan yang gampang kita jangkau, ya kan? Ada yang di kebun, ada yang di hutan. Nah, itu pun ketika kita dapat informasi itu harus betul-betul kita pikirkan bagaimana pola untuk penindakannya. Kalau memang ini adalah harus kita penindakan hukum kan begitu. Biar ini efektif, efisien. Jangan sampai kita berangkat ke sana atau ke Sumsel lah kita berangkat. Baru kita berangkat ke Sumsel kita udah dapat kabar dari anggota di sana, udah nggak ada Pak. Makanya biasanya lebih awal kita dorong dulu wilayah. Ini dapat informasi seperti ini, coba dicek. Kirim foto dan video seperti itu. Kita selalu melakukan pengecekan. Kecuali kalau misalkan ternyata ada kita harus jalan, nggak usah koordinasi wilayah. Kita langsung jalan juga, kita tindak juga. Kita bikin pemetaannya di mana. Sekarang ada drone sekarang nggak terlalu mahal kayak zaman dulu lah. Sekarang harga 10 juta udah bisa 10 kilo, kita udah bisa mapping seperti itu. Iya, kita bisa mapping. Kalau dulu mungkin kita susahnya kita harus ngintip dulu nih lokasi, ngumpet-ngumpet naik ke atas pohon itu dulu tuh sebelum drone-nya masih mahal dulu beberapa 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang kan drone sudah bisa terjangkau lebih. Kalau mereka ada donaturnya, pendananya, atau kita bilang penjahat kerah putihnya, dia pemain otak daripada permainan itu udah cerdas dalam artian begitu dapat berita ada satgas ini kayak macam judol. Ini judol itu sebetulnya saya rasa udah dibilang ada satgas judol. Begitu saya buka YouTube muncul tuh, ya kan, mohon maaf, titik-titik ujungnya GL titik-titik ujungnya toto. Saya udah tahu nih ini sebetulnya seperti itu ya. Banyak itu tetap aja masih marah. Tetapi kalau seperti tambang seperti ini, mereka pun sudah diberikan seperti pencerahan daripada si otak kejahatan ini. Kalau ada orang asing yang datang, maka harus apa? Contoh, misalkan ketika kami ke lokasi, ada barangnya doang, orangnya nggak ada, saya harus jadikan saksi siapa? Ada masyarakat di sekitar situ, kita tanya siapa yang nambang di sini? Kemungkinan besar enggak buka mulut. Kemungkinan sangat mungkin bisa pernah terjadi seperti itu. Makanya kalau kami ke lokasi kita petakan bahwa cukup bisa di zoom. Sekarang kan dari muka pun di data EKTP udah bisa kita lacak data orang-orang. Sekarang udah ya seperti dalam film-film itu udah bisa seperti itu. Ini kan ayo sama-sama dorong. Ini mau dibawa arah kemana? Kalau dari kami penegakan hukum, baik kami yang jauh di Barreskrim sini atau teman-teman di Sumsel sana, baik Polda ataupun Polres atau Polsek yang terdekat, kan kalau dia mau lurus tegak hukum mau menindak ini, maka dia pun kadang kucing-kucingan orang itu. Waduh, Polsek mau bergerak, wah dari Polres mau turun nih, hilang semua, alatnya ada di situ, orangnya hilang semua. Jadi memang harus betul-betul bikin perencanaan penyelidikan yang matang.